Ketika orang belajar menari itu yang diketahui sekarang kan hanya seni gerak berdasarkan ritme musik saja. Tidak mengetahui bahwa dulu untuk menari itu butuh kesurupan dhisik. Gitu loh. Memang itu sudah tidak lagi di zaman sekarang. Karena apa? Karena ya banyak sekali yang sudah tidak lagi menjalankan sistem kepercayaan. Ketika kemudian berpindah kepada ajaran yang lain, tapi masih tetap ingin nguri-nguri budaya, akhirnya hanya mengambil kulit luar daripada tarian itu, sehingga kemudian tercipta berbagai macam tarian sampai dengan tarian kontemporer saat ini. Tapi kalau dahulu kala, tarian ini merupakan bagian daripada ritual. Seperti itu. Memang sarana ritual daripada sistem kepercayaan. Om Rahing Namastu Namo Sidam Rahayu Sakutumati Saintenging Jokat Pramudito Kalis ing rupe tendir ing sambikolo. Sedulur papat limo pancer kakang kawah adi hari-hari ketilan pusar kang nyawiji dadi sisi sangkan paraning tumati. Hananing sun hananing Gusti hanani rohananing kawula hana cara kodha tasawala padha jaya nyamaka padha ngata pokomo nyaya jada polo sata dakarajana. Om Wilahing Namastu Namo Sidam Asung pepuja mringersane Hyang Jawata tan kena kinira tan kena kinayang apa cedhak tanpa senggolan atas tanpa wangenan manunggal mrih cipta rasa lan karsa madhep mantep mandher ing diri ngajap rahayu wilujeng tinebina bilai saking rahayu mulya walayang jati. Sungkem kawula dumateng ing ngarsa dalem ingkang araraton ing kurbi gegono ing lumahing bawana ingkang ngreksa ngrupa bener lan leluput. Kawula nyuwun agunge pangestu dumateng Bapak Angkasa lan ibu bumi yang bedoro yang bedari kaki dan yang nini dan yang lan para leluhur sami anggen kawula nglampahaken dharma lan bekti ing dalu punika mugi pinaringan kasembadan lan boten kirang setunggal punapa sarira 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 satuhu 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 sampurna 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 sakarsaning Hyang Jawata tan kena kinira tan kena kinaya ngapa rahayu 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 saking dumati. Rahayu saking dumati kagem para kadang satya bumi putra ugi para pamirsa kawruhana ing tlatah pundi kemawon ngaturaken wilujeng pinanggihan malih mugi sedaya para kadang pinaringan seger bagas kewarasan lan pinaringan karahayon lan boten kirang setunggal punapa. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para kadang, juga keraguan-raguan, kebimbangan dalam hal menjalankan ajaran leluhur, khususnya ajaran kejawen yang ada pada Paguyuban Penghayat Satya Bumi Putra melalui ajaran Kawruhono. Memang semua mengetahui, semua memahami bahwa ajaran leluhur, terutama ajaran kejawen, yang dalam hal ini yang diagemi lan diugemi oleh para kadang Satya Bumi Putra, mengutamakan tentang eling lan waspada. Pada beberapa bahasan sudah pernah bahas terkait mengenai bahwa yang dimaksud dengan eling lan waspada antara lain adalah tentang kesadaran dan kepekaan. Memang ajaran Jawa, ajaran kejawen itu adalah ajaran tentang kesadaran. Sehingga untuk menggapai dalam kesadaran yang tertinggi, kita harus memahami dulu dari dasar. Seperti sebuah bangunan yang kita miliki, kita harus memahami
konstruksi daripada bangunan itu sebelum kita berbicara tentang atapnya atau gentengnya. Kita harus paham pondasinya dulu. Kita harus paham pilar-pilarnya atau sokok gurunya. Kita harus paham semuanya. Ibarat pohon pun, kita harus memahami mulai dari akar sampai dengan batang pohon, dahan, ranting, daun, bahkan hingga buah, sehingga kita tahu jenis pohon tersebut, buah pohon tersebut, dan manfaat daripada pohon tersebut. Nah, kali ini tidak panjang lebar karena banyak pertanyaan, juga banyak pernyataan yang sekali lagi selalu memberikan sebuah pemahaman yang kurang pas terhadap ajaran kejawen. Ada yang mengatakan bahwa ajaran kejawen adalah budaya. Nah, sudah pernah saya singgung pada video saya di beberapa media sosial bahwa iya, ajaran kejawen ini memang budaya. Tetapi ada satu hal yang perlu untuk diketahui. Bahwa kebudayaan itu sangat ragam, banyak sekali. Semua yang ada di dunia ini tidak akan terlepas dari unsur kebudayaan. Termasuk juga ajaran kejawen. Nah, yang saya maksudkan di sini, mengapa saya iakan? Dikarenakan kejawen adalah sistem kepercayaan masyarakat Jawa yang erat kaitannya dalam hal keyakinan, dalam hal mengenal Sang Pencipta. Nah, sebagai sebuah sistem kepercayaan yang kemudian melahirkan adanya adat istiadat dan tradisi, tentu ketika sudah masuk dalam ruang lingkup adat istiadat dan tradisi, maka ini bisa dikatakan sebagai ruang lingkup kebudayaan, ruang lingkup budaya antara budi dan daya. Maka kita harus memahami yang sering sekali saya sampaikan, bahwa dalam hal meyakini keberadaan Sang Pencipta, dalam hal meyakini keberadaan Tuhan, mempercayai adanya Tuhan, meyakini adanya Tuhan, itu meliputi dua jalan. Bisa melalui jalan sistem kepercayaan, bisa melalui jalan agama. Nah, terkadang kadang suka terjebak ketika ada teman-teman yang bertanya, kalau memang kejawen ini adalah sistem kepercayaan yang mempercayai Tuhan, lalu ditanya, mana kitabnya? Siapa yang pertama kali mengajarnya? Yang mengajarkan? Siapa nabi? Terjebak pada pertanyaan-pertanyaan ini, terkadang kadang ragu-ragu untuk menjawab dan mencoba untuk meraba. Yang kemudian muncullah istilah-istilah, oh kejawen ono kitabe, kitab terus, kitabe tulis tak papan, kitabe moco mosak masih jagat. Akhirnya seakan kebingungan, pada akhirnya menjawab sesuatu yang memang, apakah iya demikian? Iya. Tetapi kan penjelasan ini tidak untuk dijelaskan kepada orang-orang yang tidak satu frekuensi, tidak memahami ajaran kejawen, tidak memahami konsep sistem kepercayaan. Ketika ditanya, oh kitab terles. Nah, yang diketahui oleh orang awam yang menanyakan kitabnya orang kejawen, terus awak diri ngomong itu kitab teles, bayangannya orang yang tidak paham, ya kitab teles itu kitab terkena air, kitab kecemplung banyu teles, dan bisa diwaca. Jadi ya jangan dipaksakan untuk satu frekuensi karena memang tidak satu frekuensi. Kitab dinulis tanpa papan. Ya bagi orang awam di mana-mana namanya menulis butuh media, apakah itu lontar, apakah itu papan tulis, artinya harus ada media. Nah, maka
kepada orang awam harus bisa menjelaskan juga sesederhana mungkin yang dipahami. Dan ini tentu terutama bagi para kadang Satya Bumi Putra, ugi sedaya para kadang kawruhana yang ada di dalam ruang kanal kawruhana. Sebenarnya sampaikan saja apa adanya. Kalau memang tidak memiliki kitab atau mungkin kitab itu banyak, tapi bukan merupakan kitab yang isinya adalah wahyu Tuhan. Karena memang perbedaan antara agama dan sistem kepercayaan adalah kalau agama sudah dijelaskan terutama pada Samawi yang saya tekankan, yang saya utamakan. Kalau agama Samawi yang dipahami oleh saudara-saudara kita yang memeluk agama Samawi ini bahwa Tuhan menurunkan wahyu kepada seseorang yang kemudian seseorang itu dikatakan sebagai nabi. Kemudian nabi menceritakan wahyu tersebut kepada para sahabat hingga akhirnya disampaikanlah kepada semua khalayak, di mana semua yang disampaikan oleh nabi tersebut dikatakan sebagai wahyu Tuhan dan dirumuskan di dalam satu kitab. Ini sudut pandang agama Samawi. Sebuah sistem kepercayaan tidak bisa dipaksakan untuk mengikuti metode bagaimana agama mengenal Tuhan. Nah, di dalam sistem kepercayaan khususnya kejawen, mungkin ada beberapa juga ajaran leluhur Nusantara yang kebetulan sama. Tapi garis besarnya adalah bahwa bagaimana kejawen mengenal Sang Pencipta ini tidak melalui wahyu, tetapi berdasar daripada leluhur kita yang melakukan topa brata, yang mendapatkan puncak kesadaran tertinggi, sehingga menyadari sapa ananing ingsun, sapa ananing Gusti. Dari mana? Yang pertama, menyadari bahwa ada langit, ada bumi. Di dalam penggaliannya kemudian mencari siapakah yang menciptakan langit, siapakah yang menciptakan bumi. Dari kesadarannya yang tinggi kemudian memahami bahwa adanya langit dan bumi berarti ada satu ciptaan. Ketika ada satu ciptaan berarti ada Sang Pencipta. Sehingga kemudian dengan kesadaran tinggi tersebut, leluhur kita memahami, meyakini keberadaan Sang Pencipta. Nah, di mana ketika memahami dan mengenali Sang Pencipta yang kemudian tidak mampu atau atas dasar keterbatasannya sebagai manusia, walaupun dengan kesadaran yang tinggi, dari sanalah kemudian dikatakan oleh para leluhur Jawa kita terdahulu bahwa yang Jawa kuwi tan kena piniro tan kena pinoyo. Sehingga pada akhirnya juga menemukan sebuah jawaban tentang bahwa Sang Hyang Jawata kuwi cedak tanpa senggolan atau tanpa wangi. Maka bagaimana cara kita sebagai bagian dari ciptaannya memuliakan Sang Pencipta? Salah satunya adalah dengan memuliakannya. Dengan cara memuliakannya adalah dengan cara menghormati semua ciptaannya. Menghormati semua ciptaannya berarti menghormati ciptaannya yang tidak terlihat dan juga ciptaannya yang terlihat atau yang kasat mata. Ada yang tidak kasat mata, ada yang kasat mata. Menghormati kepada yang tidak kasat mata, menghormati pada yang kasat mata, disinilah kemudian leluhur kita dengan kesadarannya yang tertinggi sehingga menggunakan sarana dan prasarana seperti halnya yang ada di hadapan saya, yaitu kemenyan. Di
di mana kemenyan ini fungsinya sebagai prasarana peribadatan dalam hal untuk menghormati Bopo Angkoso Mring Ibu Bumi yang merupakan leluhurnya orang Jawa. Jadi garis leluhur orang Jawa itu dimulai dari kita, ayah ibu, kakek nenek, kakek buyut, nenek buyut, kakek canggah, sampai naik ke atas ke Trahtu Merah. Trahtu Merah di pangkalnya adalah Bopo Angkoso dan Ibu Bumi. Sehingga secara umum bisa dikatakan bahwa alam semesta ini adalah leluhur kita. Langit dan bumi adalah bopolan biung ingsun kalawaniro. Seperti itu. Jadi leluhur tidak hanya berhenti sampai di Trahtu Merah, tapi melainkan sampai dengan kepada Bopo Angkoso Mring Ibu Bumi. Itulah kenapa di dalam setiap doa yang diucapkan dalam pujo pandongo bahwa kita selalu memohon doa restu kepada Bopo Angkoso Mring Ibu Bumi. Nah, cara kita menghormati Bopo Angkoso Mring Ibu Bumi merupakan cara kita memuliakan siapa yang menciptakan Bopo Angkoso Mring Ibu Bumi atau langit dan bumi. Jadi memang di dalam sebuah sistem kepercayaan itu yang ada aturan-aturan yang ada, sistem-sistem yang ada, yang terbentuk, yang kemudian dikemas di dalam adat istiadat, yang kemudian menjadi tradisi secara turun-temurun antar generasi. Ini adalah sistem bagaimana kita menghormati semua ciptaan Tuhan, mulai dari langit dan bumi, bagaimana kita menghormati tumbuhan, bagaimana kita menghormati hewan, kemudian bagaimana kita menghormati sesama manusia. Nah, dari sanalah kemudian lahir mulai dari sarana dan prasarana peribadatan seperti halnya perapian, kemenyan, sesajen, aneka bunga atau kembang, dan tradisi-tradisi lain. Semuanya ini tidak kurang tidak lebih adalah semata-mata untuk memuliakannya. Maka bagaimana tercipta adat istiadat, sopan santun, selain ritual-ritual yang ada, adab, unggah-ungguh, bagaimana kita kepada yang lebih tua, itu tidak semata kita nuwun sewu kemawon. Kenapa kita harus nuwun sewu sama yang lebih tua? Tidak hanya dengan cukup jawaban, ya karena lebih tua. Lantas, apakah dengan sebaya juga kita tidak nuwun sewu kalau kita mau lewat? Kan juga sama, kita nuwun sewu mas. Walaupun itu satu pantaran. Tapi yang perlu kita pahami adalah bahwa ketika kita nuwun sewu, ketika kita kulon nuwun, ini tidak hanya sekedar bicara tentang bagaimana kita saling menghormati antar manusia dengan manusia yang lain, tapi adalah tentang bagaimana kita menghormati bahwa manusia lain ini juga ciptaan yang jauh atau ciptaan Tuhan. Maka bagaimana cara kita menghormatinya adalah dengan tata krama. Nah, inilah yang mesti harus kita pahamkan, kita kenalkan kepada masyarakat yang awam terhadap sistem kepercayaan, terutama kejawen. Sehingga bisa menemukan akarnya. Karena selama ini tidak bisa menjelaskan sampai dengan akar kenapa ada adat istiadat, kenapa ada tradisi. Untuk apa hal itu dilakukan? Nah, tradisi ini ketika kita sudah terbiasa dalam peribadatan-peribadatan sosial, bagaimana kita menghormati semua makhluk, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, dilakukan secara terus-menerus sebagai satu bentuk kesantunan, di mana santun adalah bagian daripada peribadatan masyarakat Kejawen. Disinilah kemudian ada yang dinamakan tradisi. Jadi sangat berbeda
dengan agama yang mekanisme penyebarannya sebuah ajaran, sebuah wahyu yang turun dari Tuhan, dari Sang Maha Pencipta, yang diturunkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada semua khalayak. Sedangkan pada konsep sistem kepercayaan, di Nusantara ini memiliki banyak suku yang memiliki masing-masing memiliki sistem kepercayaannya sendiri. Sehingga memang berlakunya pada awalnya adalah berlaku pada konsep yang sifatnya sangat homogen, sangat kesukuan. Jadi kita tidak mungkin kemudian memaksakan sistem kepercayaan kejawen kepada saudara-saudara kita yang kebetulan suku Sunda. Kita tidak mungkin memaksakan ajaran-ajaran kejawen kepada saudara-saudara kita yang kebetulan adalah suku Batak. Karena masing-masing memiliki sistem kepercayaannya sendiri. Suku Dayak juga memiliki sistem kepercayaannya sendiri. Sehingga memang berlaku pada lingkup internal secara homogen masyarakat Jawa. Ngugemi kejawen, mulane dongane nggo basa Jawa. Bebasan karena bahasa Jawa adalah bahasa ibu. Itulah yang membuat kenapa begitu banyak uborampe, begitu banyak ritual, begitu banyak tata cara, mulai dari kita lahir sampai dengan kita moksa, ada juga yang dinamakan hukum karma. Ini tidak kurang tidak lebih adalah memang cara leluhur kita membangun sebuah sistem agar bagaimana kita sebagai manusia yang diciptakannya untuk tetap memuliakannya dengan cara menghormati semuanya. Mungkin bagi beberapa poro kadang hal ini bisa dikatakan, bisa disampaikan jika ditanyakan adakah kitabnya. Tentu di dalam ajaran kejawen sebagai satu pola sistem kepercayaan terdahulu penyampaian dilakukan secara tutur. Jadi sampaikan saja bahwa itu disampaikan secara tutur. Di mana tutur ini, apa yang dituturkan, apa yang diwawarahkan, apa yang disampaikan melalui tutur. Mulai dari petua, nasihat, kemudian mitologi, yang orang awam melihatnya sebagai hal-hal yang bersifat tahayul, mitos-mitos, terus kemudian dikemaslah semua itu menjadi sebuah cerita legenda, dikemaslah menjadi tampilan-tampilan pertunjukan, entah itu wayang, entah itu pertunjukan seni-seni tradisional lainnya. Nah, ini juga dalam rangka bagaimana cara leluhur kita menyampaikan bagaimana kita memegang adab, karena adab adalah bagian daripada peribadatan, daripada pemeluk sistem kepercayaan kejawen. Sehingga itu tidak bisa kemudian hanya sebatas dikatakan sebagai sebuah kesenian yang tidak memiliki nilai. Jadi nilai-nilai filosofi yang terkandung di dalamnya tidak hanya berhenti pada kebijaksanaan, tapi juga dalam rangka bagaimana kita memuliakan Sang Maha Pencipta. Nah, Kagem Kadang perlu diketahui, perlu dipahami untuk bisa membedakan mana yang dimaksud dengan memuliakan, mana yang dimaksud dengan menghormati. Karena memuliakan dan menghormati ini mempunyai batasan. Kita tidak boleh terlalu memuliakan ciptaan Tuhan yang Maha, karena sifat memuliakan hanya bisa diberikan kepada Sang Pencipta. Kepada yang diciptakan kita menghormati. Nah, menghormati yang diciptakan sama dengan memuliakan Sang Pencipta. Kenapa demikian? Sekali lagi, karena Sang Pencipta kuwi tan kena kiniro tan kena kinoyo ngopo
cedak tanpa senggolan atau tanpa wangenan. Dikatakan cedak tanpa senggolan atau tanpa wangenan sehingga masyarakat kejawen memahami, mempercayai, meyakini dalam setiap unsur makhluk hidup terdapat ruh atman sukmo dumateng Gusti sukmo yang menjadi milik daripada Sang Pencipta sendiri. Itulah kenapa kemudian ada berbagai macam adat istiadat dan tradisi terbangun. Sehingga walaupunlah katakan di dalam peradaban tanah Jawa ini tidak pernah mengenal peradaban agama, itu orang Jawa sudah mempunyai mekanisme sendiri dalam hal mengenal Tuhannya. Jadi ini perlu untuk dijelaskan. Nah, perkara terkait panjenengan kemudian secara individu setelah mendapatkan ajaran-ajaran baru dari luar, bisa menangkap kebaikannya, kemudian juga melakoni atau menjalani ajaran-ajaran baru, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Tetapi paling tidak, saya juga berharap bahwa kepada masyarakat Jawa secara umum, kepada masyarakat Kejawen khususnya, Poro Kadang Satya Bumi Putra, untuk bisa memahami dan bisa pada akhirnya bisa memberikan satu wawasan baru bahwa ternyata yang dinamakan sistem kepercayaan itu memang memiliki metode yang berbeda dengan kita. Sehingga di dalam sistem kepercayaan, apapun yang kita lakukan itu tidak semata-mata hanya pada satu substansi. Jadi secara lahir juga secara batin. Ketika kita menghormati seseorang, kemudian kita berucap salam, kula nuwun, tidak semata kita menghormati orang yang punya rumah. Ini secara lahirnya. Secara batin itu adalah karena kita menghormati ini adalah rumah milik daripada ciptaan Sang Pencipta yang melalui proses Bopo Angkoso meringi bumi sampai dengan Terah Tumerah turun sampai dengan kita saat ini. Itulah kenapa menjadi penting sekali dan menjadi dipahami mengapa sih kok di dalam ajaran kejawen selalu erat kaitannya dengan leluhur, erat kaitannya dengan alam semesta. Enggak erat piye gitu. Wong alam semesta langit dan bumi ini adalah wong tuan. Bopo Angkoso, Ibu Bumi, Bopo Byunge Dewi, Bopo Byung Ingsun kalawan nira. Sehingga ya hubungan batin itu akan sangat erat sekali. Itulah kenapa yang membuat kita sebagai penganut ajaran kejawen yang masih melestarikan sistem kepercayaan kejawen sangat berhati-hati sekali ketika berurusan dengan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan, menyucikan atau menghormati sungai, menghormati danau, menghormati laut, menghormati pohon, menjaga kelestariannya, menjaga kebersihannya, menjaga kewarasannya. Jadi semua hal tersebut dilakukan karena di dalam batin kita merasa bahwa inilah cara satu-satunya untuk bisa memuliakan, meyakini, menghormati Sang Maha Pencipta atau yang Jawa tan kena kiniro, tan kena kinoin opo, cedak tanpa senggolan, atau tanpa wangi. Jadi semacam itu, Ageng Poro Kadang, semonggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan kepada kolom komentar atau mungkin lebih jauh lagi, tapi paling tidak ini dasarnya dulu. Jadi jangan sampai kita durung-durung wis sinau bab jero, gitu. Tapi awak dhewe gak ero dangkale sing ndi. Seseorang berjalan mau ke laut, ke tengah laut, pasti akan melewati pantai terlebih dahulu. Seseorang mau menuju ke puncak, pasti akan berjalan naik, entah itu melewati anak tangga.
Artinya bahwa jangan sampai kita sudah belum wis takon bab apa sing diarani cakra manggilingan, apa sing diarani pati sakjroning urip sakjroning pati, apa sing diarani sangkan paran ing dumati. Bab-bab yang seperti ini ditanyakan, tapi ketika kemudian ditanya, kenapa kowe karo nang wong tuwa kok nuwun sewu? Dan yang bisa dijawab hanya ya mergo luwih tuwa, kene kudu ngajeni. Memahami konteks ngajeni, tapi tidak memahami bahwa sing diajeni tidak hanya substansinya kepada sesama manusia, bahwa itu substansinya juga ngajeni karo sing gawe urip. Maka yang menjadi perbedaan antara agama dan sistem kepercayaan adalah kalau di agama memang diwajibkan untuk mengaji, tetapi di dalam sistem kepercayaan diwajibkan untuk bisa ngajeni. Semakin kita melatih diri kita ngajeni sembarang kalir, ya, ngajeni wabeh semua hal diajeni, maka di situ merupakan anak tangga menuju pada apa yang dinamakan sebagai kesadaran. Jadi kesadaran tidak bisa hanya dicapai melalui meditasi yang rutin, meditasi yang disiplin, tapi tanpa dibarengi dengan sikap-sikap ngajeni marang liya. Tidak akan nyampe. Saya akan yakin itu 100%. Panjenengan mungkin bagus di dalam hal menjalankan meditasi, pernafasan, rutin, disiplin, berjapa mantra. Tapi panjenengan lupa tentang bagaimana kita ngajeni marang liya. Maka bisa dipastikan kesadaran ini Anda dapatkan tapi tidak sampai pada puncak, pada titik kesadaran yang tertinggi. Karena untuk menggapai sesuatu yang tinggi harus dimulai dari bawah, step by step terlebih dahulu. Jadi kurang lebih seperti itu. Sehingga mudah-mudahan tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi pernyataan, sehingga kemudian menganggap bahwa kebudayaan Jawa ini hanya bersifat seni semata, bersifat budi pekerti semata tanpa memahami maksud daripada lahirnya budi pekerti ini untuk apa. Jadi tidak hanya sebatas bahwa ajaran Jawa itu adalah tentang budi pekerti. Iya. Di dalamnya memang budi pekerti. Kalau hanya bab budi pekerti, saya rasa di semua ajaran itu pasti memiliki budi pekerti. Tetapi mengapa ada budi pekerti yang diajarkan? Yang harus kita pahami adalah ini cara leluhur kita untuk memuliakan Sang Pencipta dengan kemudian terciptalah budi pekerti. Jadi bagaimana kita menghormati Sang Pencipta adalah dengan menghormati semua ciptaannya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat, seperti yang sering saya jelaskan, siapakah? Yang tidak terlihat adalah pelindung kita, atau bisa dikatakan saudara kita, dikatakan yang berdoro yang berdari, dikatakan kaki among nini among. Ini adalah yang tidak terlihat. Nah, di sini pun kita juga punya cara. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghormati kepada yang tidak terlihat? Nah, disinilah kemudian lahir sebuah konsep seni yang dinamakan sebagai seni tari. Tentu kita harus bisa menggali kenapa dinamakan seni tari. Kenapa ada olahraga dan olah rasa di dalam seni tari. Nah, di sanalah kita bisa memahami bahwa kata tari sebenarnya dari kata betari. Memang dahulu untuk kita menghormati para bedara, para betari adalah dengan kita sebagai wadah. Karena para bedara, para betari ini kan makhluk yang tidak tampak menjadi pelindung kita, yang selalu membantu kita setiap saat. Maka setiap kali ada ritual-ritual khusus tertentu yang dianggap
adalah momen-momen yang sakral. Kita menghadirkan para Bathara, para Bathari, menggunakan tubuh kita sebagai wadah untuk bisa ikut hadir, nyelameti, bancai, mangestoni, yang kemudian dikenal dengan seni dan tradisi yang diistilahkan kesurupan atau kerawuhan. Dinamakan kesurupan atau kerawuhan ini maksudnya adalah kedatangan, kesurupan, kelebon. Di situ sehingga kemudian di dalam tradisi masyarakat Jawa diyakini, dipercayai yang masuk adalah para Bathara lan para Bathari. Tidak seperti saat ini yang berkembang diistilahkan khodam dengan imajinatif, ono khodam iki, khodam iki. Ini adalah perkembangan situasi. Salah ya tidak salah juga. Ini adalah perkembangan atau metamorfosa daripada yang dulu sebenarnya konsep tari itu adalah dalam rangka menghadirkan Bathari. Dulu masih belum ada pakem-pakem tertentu mengenai tarian selain daripada misal punya syarat-syarat sosok seseorang yang akan dijadikan wadah bagi para Bathara lan para Bathari. Satu, harus suci, artinya bisa berjaka, bisa juga perawan. Laku mutih, jadi sebelum ada upacara atau upacara adat, lakon menika harus puasa mutih terlebih dahulu agar tubuh kita ini bersih baik secara lahir maupun batin dan pantas layak untuk dimasuki para Bathara atau para Bathari. Ini secara konsep sistem kepercayaan, secara konsep ajaran kejawen. Jadi perlu dipahami dalam kontekstualnya adalah sistem kepercayaan. Walaupun di dalam konteks ilmiah psikologi itu yang dinamakan sebagai transendental. Ya monggo kerso. Artinya bahwa kita kan membicarakan sebelum istilah psikologi itu ada. Kita membicarakan leluhur kita sebelum istilah transendental itu ada. Sebelum dikatakan sebagai hal-hal medis yang lain. Sehingga itu menjadi sebuah kepercayaan dari masyarakat Jawa bahwa disitulah para Bathara dan para Bathari hadir untuk ikut nyengguyung mangestoni hajatipun panjenengan sedaya sami. Jadi disitulah sehingga ketika kerawuhan, ketika kesurupan, ketika mendengarkan suara gamelan, alunan suara-suara musik, suara kotekan, gamelan atau apapun itu pada masa waktu itu. Yang ada semakin fokus dalam gerakan, tidak akan terganggu dengan suara-suara di luar gerakan ketukan-ketukan yang sudah ditabuh oleh para panja. Begitu juga panjanya. Jadi para panja juga melakukan puasa mutih terlebih dahulu, yang juga diyakini bahwa yang menabuh itu tidak manusia, tapi juga sudah merupakan Bathara lan Bathari. Sehingga permainannya, ketukannya, temponya, musiknya, langgamnya, semuanya selaras. Itulah kenapa dikatakan bahwa di dalam ajaran kejawen itu penuh dengan tatanan etika dan estetika. Itu adalah beberapa hal, mungkin secara singkat, kagem panjenengan yang mungkin sekarang mengetahui, oh kenapa ada rampak barong, ya, kenapa ada kesenian jaranan, kok ono kesurupane. Jadi ya dikarenakan memang itu erat kaitannya dengan menghadirkan para Bathara lan para Bathari. Yang tadi koncone awake dhewe yang jadi pelindung kita disumanggakno. Bahasane mekaten monggo kagem Ki Among lan Ki Among Kang Among jiwa lan raga kawula dherekaken mateng upacarane apa, jatane apa, nyuwun pangestune seperti itu. Jadi itu adalah bagian yang memang tidak terlepas, sehingga ketika orang belajar menari itu yang diketahui sekarang kan hanya seni gerak berdasarkan ritme musik saja.
tidak mengetahui bahwa dulu untuk menari itu kudu kesurupan dhisik. Gitu loh. Memang itu sudah tidak lagi di zaman sekarang. Karena apa? Karena ya banyak sekali yang sudah tidak lagi menjalankan sistem kepercayaan. Ketika kemudian berpindah kepada ajaran yang lain, tapi masih tetap ingin nguri-nguri budaya, akhirnya hanya mengambil kulit luar daripada tarian itu, sehingga kemudian tercipta berbagai macam tarian sampai dengan tarian kontemporer saat ini. Tapi kalau dahulu kala, tarian ini merupakan bagian daripada ritual. Seperti itu. Memang sarana ritual daripada sistem kepercayaan. Itu juga harus dipahami. Jadi nun sewu pangapunten Kang Agung kagem para sepa, monggo lah, silakan jujur. Katakan pada adik-adik kita, katakan pada generasi muda kita, bagaimana ajaran kejawen yang sesungguhnya. Jadi jangan hanya diambil kulitnya saja. Biarkan nanti mereka akan menentukan, meneruskan ajaran leluhur sepenuhnya, atau mungkin akan tetap menggemí ajaran-ajaran yang baru, akan tetap meyakini agama-agamanya, itu biarkan menjadi individu masing-masing. Tapi kita jangan sampai menutupi tentang bagaimana sistem kepercayaan masyarakat Jawa terdahulu. Perlu kita jelaskan secara gamblang, termasuk para bini sepuh yang ahli di bidangnya, entah itu di bidang tari, di bidang keris. Karena selama ini yang saya miris adalah tidak pernah ada penjelasan sampai dengan kepada akar. Kenapa keris diciptakan, yang dinaikkan, yang dipopulerkan adalah keris sebuah senjata. Bukan sebagai salah satu material, bukan sebagai salah satu sarana peribadatan, di mana keris itu adalah simbol daripada Bopo Angkoso dan Ibu Bumi, bahwa keris dulunya itu adalah sebuah benda atau pusaka yang digunakan untuk mengiris tali pusar. Ini tidak pernah diceritakan. Jadi masih banyak sekali sebenarnya yang tidak diceritakan, yang tidak dipahamkan, gitu loh. Maka ini yang menjadi saat yang baik, di mana para generasi muda harus memahami bahwa banyak sekali hal-hal yang memang itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan, seperti halnya di dalam agama. Contoh Islam. Ketika seorang muslim akan melakukan sholat, mereka harus menggunakan pakaian yang bersih, menggunakan penutup kepala misalnya, menggunakan tasbih, menggunakan sajadah, menjelaskan bahwa itu bagian-bagian daripada sarana untuk beribadatan. Nah demikian juga kita harus bisa menjelaskan bahwa di dalam sistem kepercayaan kejawen, bahwa kemenyan, perapian atau perapen, aneka bunga, wewangian, kemudian sesajen, kemudian keris, ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peribadatannya orang Jawa yang masih lestari menjalankan sistem kepercayaan kejawen. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan kepada para kadang, khususnya para kadang Satya Bumi Putra, dan umumnya kepada para pamirsa kawruhono. Jadikanlah apa yang saya sampaikan ini sebagai sebuah wawasan, sehingga tidak ada kesimpang siuran, dan juga bagi para pelestari ajaran Jawa, khususnya para penganut sistem kepercayaan yang masih ngugemilan ngagemi hingga saat ini, jangan sampai ada keraguan dalam menjalankan warisan ajaran-ajaran leluhur. Sampaikan apa adanya, bila memang tidak punya kitab, sampaikan tidak ada kitabnya, bila memang tidak punya nabi, sampaikan tidak punya nabi, tapi bagaimana cara pelestariannya adalah melalui tutur, melalui waris, diwariskan dari generasi ke generasi, melalui nasihat-nasihat, melalui upacara-upacara adat, melalui tradisi. Demikianlah memang penyebaran atau pelestarian daripada ajaran leluhur.
Matur sembah nuwun agem para kadang ingkang sampun midhangetaken. Kula nyuwun agengi pangapunten bilih wonten lepatipun wicantenan, bilih wonten ingkang napa luput kula sampaiaken. Kula nyuwun agengi pangapunten kagem sedayanipun. Matur sembah nuwun. Kawula pamit, mugi saged pinanggihan teng kanal Kawruhono dalam pembahasan-pembahasan yang lain. Rahayu, rahayu, rahayu sagung ing dumadi.